Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Blessing Science, channel pembelajaran kita. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, dan untuk saat ini kita akan membahas mengenai potensial listrik akibat plat bermuatan. Ya, baik, jadi saat ini kita akan bahas mengenai potensial listrik akibat plat yang bermuatan. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari simak bersama-sama. Baiklah teman-teman, jadi kita akan menentukan potensial listrik akibat plat bermuatan ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari perhatikan gambar yang berikut ini. Baik teman-teman, jadi pada gambar ini kita bisa lihat bahwa ini terdapat sebuah plat dan kita akan menentukan potensial listrik pada sebuah titik, yaitu titik P ya. Jadi potensial listrik pada sebuah titik P yang berjarak Z ya teman-teman. Jadi titik P ini berjarak Z terhadap pusat dari plat ini. Jadi kalau kita tarik garis ke bawah, maka titik P ini berada pada titik yang jaraknya Z ya, dihitung dari atau diukur dari pusat plat ya. Nah, jadi berapa besar potensial di titik P akibat plat yang bermuatan ini. Nah teman-teman, kita anggap plat ini bermuatan positif ya. Jadi anggap saja plat ini bermuatan positif ya. Kemudian untuk menentukan potensial di titik P, nah seperti cara yang kita sudah bahas untuk menentukan potensial listrik pada batang. Nah khusus untuk plat, jadi di sini kita ambil bagian dari plat ini, yaitu sebuah cincin ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat, kita ambil bagian dari plat yang ini ya teman-teman, berupa cincin yang warna orange ini ya teman-teman, dengan jari-jari R accent ya. Jadi jari-jarinya R accent dan ketebalannya yaitu DR accent. Jadi cincin ini jari-jarinya R accent dan tebalnya yaitu DR accent. Kemudian kita tahu bahwa plat ini rapat muatannya adalah sigma sama dengan Q per A ya. Baik, jadi untuk plat rapat muatannya adalah sigma sama dengan Q per A. Nah, berarti Q sama dengan sigma kali A. Oke. Nah, berarti kalau bagian cincin ini yang kita ambil, berarti di sini yang kita ambil adalah dq. Dq ya. Berarti dq sama dengan sigma dikali dengan dA ya. Jadi sigma dikali dengan dA. Nah, berarti kita harus lihat di sini luas dari cincin ini berapa. Nah, teman-teman, di sini kita lihat. Jadi cincin ini kalau kita potong, misalnya kita potong di bagian sini ya. Jadi cincin ini kalau kita potong dia akan membentuk persegi panjang ya. Jadi cincin ini kalau dipotong ya, maka kalau kita luruskan dia akan membentuk persegi panjang ya, kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita potong di salah satu bagian kemudian kita luruskan, dia akan membentuk persegi panjang, di mana di sini lebarnya yaitu DR accent. Jadi lebar dari persegi panjang ini DR accent, kemudian panjang ini yaitu keliling dari lingkaran ini. Berarti yang jadi panjangnya ini adalah 2pi R accent ya. Sekali lagi, cincin ini kalau kita potong di salah satu bagian, maka kalau kita luruskan dia akan membentuk persegi panjang dengan lebar DR accent, dan panjangnya ini adalah keliling dari lingkaran yaitu 2pi R accent. Nah, maka luas dari cincin ini teman-teman bisa kita tuliskan, berarti dq sama dengan sigma kali, nah dA berarti kan karena dia ini persegi panjang, maka panjang kali lebar, berarti 2pi R accent kali dengan DR accent ya. Jadi A itu kita ganti dengan 2pi R accent dikali DR accent ya. Kemudian teman-teman di sini kita akan lihat, nah untuk menentukan potensial di titik P, jadi bagian dari cincin ini itu jaraknya adalah R ya terhadap titik P. Jadi kalau kita ambil lagi bagian kecil dari cincin ini, misalnya yang bagian ini teman-teman, nah ini berisi muatan dq ya, jaraknya itu
R terhadap titik P. Nah, setiap bagian pada cincin yang kita ambil itu jaraknya sama terhadap titik P ya. Sekali lagi, setiap bagian yang kita ambil jaraknya itu sama terhadap titik P, yaitu R. Nah, berarti potensial listrik yang dihasilkan oleh setiap bagian pada cincin ini itu nilainya sama karena jaraknya sama terhadap titik P. Berarti potensial dari bagian yang kecil ini itu bisa saya tuliskan dV sama dengan 1/4 pi epsilon 0 ya. 1/4 pi epsilon 0, kemudian ini dq per R ya. Jadi dV sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dq per R, atau sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dq disubstitusi menjadi sigma 2 pi R aksen kali dr aksen ya, dibagi dengan R. Nah, R ini adalah, jadi yang R kecil ini itu adalah akar dari R aksen kuadrat tambah set kuadrat ya. Jadi R kecil itu adalah R aksen kuadrat tambah set kuadrat pangkat 1/2 ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi, setiap bagian dari cincin ini kalau kita ingin menghitung potensialnya, maka nilainya sama karena jaraknya terhadap titik P itu sama. Kemudian teman-teman di sini, nah kita ingin menghitung secara keseluruhan dari plat ini. Berarti kita akan mengambil, kalau yang ini hanya bagian kecil cincin, berarti kalau kita ingin menghitung secara keseluruhan, maka kita harus menggunakan integral ya. Sekali lagi, kalau kita ingin menghitung keseluruhan potensial yang disebabkan oleh plat ini, maka otomatis kita akan menggunakan integral. Berarti V sama dengan integral ya 1/4 pi epsilon 0, kemudian di sini sigma 2 pi R aksen dr aksen per ini R aksen kuadrat tambah set kuadrat pangkat 1/2 ya. Kemudian yang jadi batasnya yaitu 0 sampai R ya. Jadi kita tarik ibaratnya teman-teman batasnya. Jadi ini kan bagian dari plat, ini cincin ya. Jadi kita akan menghitung integralnya itu dari pusat kemudian melebar sampai ke R. Jadi dari pusat sampai ke ujung dari plat ini. Berarti jaraknya dari 0 sampai R. Sekali lagi, untuk menghitung potensial listrik yang diakibatkan oleh plat, maka kita tarik ya cincin ini dari pusat kemudian sampai ke R ya. Jadi dari pusat 0 sampai ke ujung plat, berarti dari 0 sampai ke R, yaitu jari-jari plat. Maka di sini kita dapatkan seperti ini ya untuk potensial listrik pada titik P akibat plat ini. Kemudian di sini berarti V sama dengan 1/4 pi epsilon 0 bisa saya keluarkan. Kemudian sigma juga bisa saya keluarkan. Jadi di sini sigma integral 0 sampai R. Di sini menjadi 2 pi. 2 pi juga bisa saya keluarkan ya teman-teman. Berarti di sini 2 pi sigma. Maka di sini sisa R aksen dr aksen per R aksen kuadrat tambah set kuadrat pangkat 1/2 ya. Seperti ini ya teman-teman. Berarti V sama dengan, nah ini 2 pi dan 4 pi bisa coret, berarti sigma per 2 epsilon 0. Sini integral 0 sampai R aksen dr aksen per R aksen kuadrat tambah set kuadrat pangkat 1/2. Nah teman-teman, untuk menyelesaikan integral ini kita akan menggunakan aturan substitusi ya. Sekali lagi, untuk menyelesaikan integral seperti ini kita akan menggunakan aturan substitusi yang dipelajari pada integral ya. Baik, jadi teman-teman, ada video saya tentang aturan substitusi untuk menyelesaikan integral yang seperti ini, silahkan ditonton bagi yang belum
menontonnya agar supaya bisa memahami cara penyelesaian untuk integral yang seperti ini. Jadi dengan menggunakan aturan substitusi itu kita peroleh, jadi misalkan U sama dengan R aksen kuadrat tambah Z kuadrat. Jadi kita misalkan U-nya adalah R aksen kuadrat Z kuadrat. Maka DU DR aksen ya. Jadi turunan U terhadap R aksen itu sama dengan 2 R aksen ya. Jadi DU DR aksen itu sama dengan 2 R aksen. Untuk Z kuadrat turunannya adalah 0, atau bisa saya tuliskan DU sama dengan 2 R aksen DR aksen ya. Atau di sini saya bisa tuliskan juga 1/2 DU itu sama dengan R aksen DR aksen ya. Nanti ini kita akan substitusi ke integral yang di atas ya. Nah, kemudian mengenai batasnya, jadi jika R aksen itu sama dengan 0, maka U-nya sama dengan, jadi kalau R aksennya 0, maka U-nya sama dengan Z kuadrat ya. Jadi kalau R aksennya 0, U-nya sama dengan Z kuadrat. Kita ambil patokan U yang ini ya teman-teman. Nah, jadi kalau R aksennya 0, maka U-nya adalah Z kuadrat. Kemudian jika R aksen itu sama dengan R, maka U-nya sama dengan, nah sekarang R aksen kita ganti dengan R, berarti U-nya jadi R kuadrat tambah Z kuadrat ya. Jadi kalau R aksennya sama dengan R, U-nya R kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, maka sekarang integralnya akan jadi berarti V sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Sini integral. Nah, kita ganti, berarti batas bawahnya jadi Z kuadrat, batas atasnya jadi R kuadrat tambah Z kuadrat ya. Kemudian di sini untuk R aksen DR aksen, jadi R aksen DR aksen kita ganti dengan 1/2 DU per ya. Kemudian akar dari R aksen kuadrat tambah Z kuadrat kita ganti dengan U ya. Kita substitusi dengan U pangkat 1/2 ya, seperti ini teman-teman. Atau sama dengan, nah 1/2 ini bisa saya keluarkan, maka di sini jadi sigma per 4 epsilon 0 integral Z kuadrat R kuadrat tambah Z kuadrat DU, ini bisa saya tuliskan U pangkat negatif 1/2 DU ya, seperti ini teman-teman. Kita lanjut, berarti V sama dengan sigma per 4 epsilon 0. Nah, untuk integral dari U pangkat negatif 1/2, jadi sekali lagi untuk integral U pangkat negatif 1/2 itu adalah U pangkat 1/2 per 1/2 ya. Kemudian ini batas, yang batas bawah tadi adalah Z kuadrat, yang batas atas R kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, selanjutnya kita tuliskan V sama dengan sigma per 4pi epsilon 0 ya. U pangkat 1/2 per 1/2 itu sama dengan 2U ya. Jadi 2U pangkat 1/2 atau 2 akar U ya. Saya tuliskan di sini 2 akar U batas Z kuadrat, ini R kuadrat tambah Z kuadrat. Selanjutnya V sama dengan 2 ini bisa saya keluarkan jadi 2 sigma per 4pi epsilon 0. Di sini jadi akar U batas Z kuadrat, kemudian ini R kuadrat tambah Z kuadrat. 2 dan 4 itu bisa coret ya. Sorry, di sini pi-nya sudah tidak ada ya. Maka di sini sama dengan sigma per 2 epsilon 0,
Kemudian ini akar U, batas bawah Z kuadrat, batas atas R kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, selanjutnya di sini teman-teman berarti V sama dengan sigma per 2 epsilon 0 ya. Sekarang kita substitusi batas atas dan batas bawah ya. Jadi batas atas kurang batas bawah. Berarti ini akar. Nah, U yang ini kita substitusi dengan batas atas, berarti R kuadrat tambah Z kuadrat kurang, kita substitusi sekarang dengan batas bawah, akar Z kuadrat ya. Maka hasil yang kita peroleh berarti V sama dengan sigma per 2 epsilon 0 akar R kuadrat tambah Z kuadrat kurang ya, akar Z kuadrat itu sama dengan Z ya. Baik ya, jadi teman-teman, potensial listrik di titik P akibat plat itu nilainya adalah ini ya. Jadi sigma per 2 epsilon 0 kali dengan akar R kuadrat tambah Z kuadrat kurang Z ya. Demikian teman-teman. Jadi untuk menghitung potensial listrik di titik P ini ya teman-teman. Jadi di titik P ini akibat plat yang bermuatan ini itu nilainya adalah V sama dengan sigma per 2 epsilon 0 ya kali dengan akar R kuadrat tambah Z kuadrat kurang Z ya. Jadi kalau ada soal potensial listrik oleh sebuah plat pada sebuah titik, maka kita dapat menentukan titik tersebut potensial listriknya dengan menggunakan rumus ini ya teman-teman ya. Seperti itu penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya untuk video kali ini tentang potensial listrik pada sebuah titik akibat plat bermuatan. Semoga bermanfaat. Sampai kita berjumpa pada video yang berikutnya.